Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimin wa rahmatullah. Alhamdulillah, marilah kita awali pertemuan kita ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga tidak bisa kita pungkiri. Termasuk nikmat yang kita rasakan adalah berjumpa, berkumpul dengan saudara-saudara kita seakidah. Nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Tidak kalah penting juga nikmat sunnah. Ini adalah sebuah nikmat yang besar yang kebanyakan orang tidak menyadari, yang membutuhkan untuk dijaga, disirami sehingga akan mengakar dengan kuat, tumbuh dengan pesat. Tapi kalau dia mendapatkan hidayah sunnah, tapi tidak dijaga, tidak diperhatikan, apalagi tidak disirami, taubahnya sebagaimana tanaman, dia bisa layu, kering, dan bisa tak berbekas. Kita akan sampaikan apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aqal dalam kitabnya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah secara global, di mana dulu kitab ini dibahas oleh guru kita, ya, guru saya, dan guru saya juga mendapatkan dari gurunya, ya. Ini kalau istilah salah satu organisasi ini mangkul. Tapi kita bukan karena itu kita menyampaikan, tapi karena prinsip ini adalah sangat penting untuk kita ketahui, di mana keadaan kita ini dari berbagai macam sumber bermunculan, sehingga batasan-batasan prinsip akidah ahlu sunnah ini dibuat kabur. Dari sini kita wajib memperjelas mana yang masih dalam kategori kita boleh dan mana yang dalam batasan kita sudah tidak boleh lagi. Oleh karena itu prinsip ini hendaknya diketahui bagi seorang muslim yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah, agar mereka tidak keliru bagaimana dia akan melangkah, bagaimana menetapkan prinsipnya. Kita akan sampaikan mukadimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadhihi nubdatun fi usuli ahli sunnati wal jamaati fil aqidah. Ini adalah ringkasan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tama'idaduha wa nasruha istijabatan likatsirina minal qura. Selesai penulisan dan penyebarannya memenuhi atau menjawab kebanyakan dari para pembaca. Thalabul ilmi minhum wal amah, di antaranya di kalangan penuntut ilmu dan juga orang-orang umum, ya, orang-orang awam. Fi darurati 'irdi usuli aqidati salafi wa qawaidiha, di dalam kebutuhan pemaparan pokok-pokok akidah salaf dan kaidah-kaidahnya. Bi ibaratin mujazatin wa uslubin wadihin, dengan bahasa yang ringkas dan gaya yang jelas. Ma'altizamil alfadi syar'iyyatil ma'surati 'ala a'immati qadral imkani, bersamaan dengan tetap berpegang dengan lafaz-lafaz syar'i yang ada dari para imam sesuai kemampuan. Lidzalika qala al-bahthu min at-tafsilati wa ta'arifi wa adillati wal asma'i wan nuquli wal hawamisi. Oleh karena itu, buku ini kosong atau tidak ada dari rincian-rincian, takrif-takrif, dalil-dalil, nama-nama, nukilan-nukilan atau catatan-catatan kaki. Ya, jadi tidak ada dalil-dalil. Allati qad takunu daruriyatan ahyanan, dan yang terkadang hal itu dibutuhkan. Kenapa tidak ditulis, ya, dalil, nukilan, catatan kaki? Fa inna rubbata fi tahqiqi hadzal matlabi fi kutaibin khafifin al-mahli wal munati halat duna dzalik. Maka sesungguhnya untuk memenuhi, mewujudkan yang menjadi tuntutan sebuah kitab yang ringan, mudah untuk dibawa, tidak bisa untuk mewujudkan hal itu. Maksudnya kalau nanti ditulis, ya, nukilan-nukilan, dalil-dalil, catatan kaki, nama-nama dan sebagainya, tidak bisa mewujudkan buku ini sebuah buku yang ringkas. Kutaib ini adalah buku yang atau kitab yang kecil, ringkas, ringan, mudah untuk dibawa. Ini tidak bisa untuk mewujudkan hal itu, kata Syekh. Wala'ala hadzal bahtha yakunu nuwatul muallifi mutakhassisin yastawfi ma naqasa. Wala'ala hadzal bahtha, mudah-mudahan bahasan ini menjadi bibit bagi para penulis yang memiliki kekhususan untuk melengkapi apa yang kurang dan menjawab keinginan orang yang ingin menambah. Artinya Syekh berharap barangkali suatu saat nanti buku ini bisa dijadikan satu matan yang disyarah oleh orang yang memiliki kemampuan di bidangnya, insyaallah, kata Syekh. Hadza wa qad tama 'ardahu 'ala kulli min. Buku ini telah selesai dipaparkan pada setiap Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq wa Fadilatul Syekh Abdullah ibn Muhammad Al-Ghunaiman wa Dr. Hamzah ibn Husain Al-Fi' wa Dr. Syafar ibn Abdurrahman Al-Hawali wa likulli kullu minhum ashamu mashkurun bima abdahu min idafati wa malhudatin jazahumullahu khairan. Dan setiap mereka telah mengambil saham, bersyukur dengan apa yang telah ditambahkan, disandarkan berupa catatan-catatan. Semoga Allah membahalasi mereka dengan kebaikan. Wa as'alullah ta'ala ayyaj'ala amalana khalisan lil wajhil karim. Dan aku memohon kepada Allah Ta'ala menjadikan amalan ini
ikhlas semata-mata untuk mengharapkan wajah Allah yang mulia, keridhaan Allah. Wa sallallahu wasallam wa barik ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabi kita yang telah diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Itu Nabi kita Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai pada hari kiamat. Selesai ditulis Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal tanggal 3 bulan 9 1411. Sekarang berapa? 1443. Gitu. Berapa tahun berarti? Enggak usah 1400-nya enggak usah dipikir. 43 dikurangi 11 berapa? 32 tahun. Berarti buku ini selesai ditulis dulu 32 tahun yang telah lalu. Ya, ini. Kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqidatu lughatan. Akidah secara bahasa. Minal aqdi wa tawthiqi wal ihkami wa rubti biquwah. Yaitu berupa simpulan, keyakinan, hukum-hukum yang diikatkan dengan kuat. Ini akidah secara bahasa. Jadi kalau kita memiliki tali, kemudian tali itu kita buat simpulan, ya simpulan tahu kan? Dimasukkan, kemudian ditarik dengan kuat. Ini secara bahasa seperti itu. Jadi kalau sudah ditali kencang, keras, ya ini sulit untuk dibuka, sulit untuk dibuka. Begitu pula keyakinan, gambarannya seperti itu. Jadi kalau sudah diyakini, walaupun badan hancur, kalau dirinya itu meyakini itu benar, maka tetap dilakukan. Karena ini masuk keyakinan. Entah itu benar, entah itu salah. Karena keyakinan itu tadi. Ya, baik itu benar ataupun salah. Karena sebuah keyakinan. Sebagaimana dilakukan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Mereka hancur binasa karena keyakinannya yang keliru. Begitu pula akidah yang benar seperti itu juga. Ya, meskipun badannya mungkin dicacah, tapi keyakinannya sudah tertancap dalam hati. Dia tidak bisa dilepas. Ya, oleh karena itu mendakwai orang itu tidak mudah. Kenapa? Sebuah keyakinan itu sulit untuk dilepaskan. Illa man rahimahullah, kecuali apa yang dirahmati atau orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ini sebagai gambaran. Memang keyakinan itu tidak mudah. Ini secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah, al-imanul jazimu alladhi la yathruku ilaihi syakku lada mu'taqidihi, yaitu iman, keimanan yang pasti yang tidak dihinggapi keraguan padanya bagi pemiliknya. Jadi tidak ada keraguan lagi. Nah, seperti keyakinan kita bahwasanya yang mencipta, mengatur, memberi rezeki adalah Allah. Kita tidak ragu lagi. Ini keyakinan. Ini secara bahasa. Fal aqidatul islamiyah takni, adapun akidah Ahlussunnah, akidah Islamiyah yaitu al-imanul jazimu billahi ta'ala, yaitu keimanan yang pasti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati, dan apa saja berupa kewajiban padanya berupa tauhid dan juga ketaatan. Ini. Wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadarihi wa syairi ma thabata min umuril ghaibi wal ahbari wal qat'iyyati ilmiyatan kanat aw amaliyatan.
yaitu keimanan yang pasti kepada Allah dan apa saja yang diwajibkan baginya berupa tauhid, ketaatan, dan juga keimanan terhadap malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga takdir yang baik maupun yang buruk. Wasairi ma thabata min umuril ghaib, dan seluruh apa yang ditetapkan dari perkara-perkara gaib, wal ahbari, dan juga khobar-khobar, wal qat'iyati, dan juga bagian-bagian yang lain secara ilmu maupun secara amalan. Ini akidah Islamiyah. Adapun salaf, karena ini ditulis ya, kalau secara arti harf sin lam fa ini memiliki arti terdahulu ya. Salafa yaslufu salafan, ini adalah telah lalu. Hum saudaru hadil ummah. Adapun secara istilah ya, salaf ini adalah merupakan sumber atau awal dari umat ini, minas sahabati, dari kalangan sahabat, wa tabi'in, dan juga tabi'in, wa a'immatul huda fil quruni thalathati al mufaddalati, dan juga imam-imam pembawa petunjuk pada 3 kurun yang memiliki keutamaan ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik masa itu adalah masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Bukhari dan juga Muslim. Ini makanya ketika membahas tentang definisi salaf ya, kalau kita buka tulisan-tulisan ustadz kita seperti akidah salaf atau mulia dengan manhaj salaf, mereka para ulama dan ustadz-ustadz kibar kita itu akan membawakan firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 100 ya, itu nanti kita bacakan di belakang karena ini belum masuk yang pokok. Wa yutlaku ala man iktada biha ulai, dan dimutlakan atas setiap orang-orang yang meneladani mereka, maksudnya siapapun ya, siapapun, sebagaimana hadis Rasulullah SAW setelah menjelaskan tentang hadis iftiraq ya, Rasulullah SAW menyebutkan pengecualian orang yang diselamatkan, orang-orang yang diselamatkan, yaitu wahyal jamaah. Ditanyakan, qila wa man ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Sebentar, tahan dulu. Dilanjut apa tunggu dulu? Tunggu dulu ya.
Nah, kita lanjutkan. As-salafuhum sadaru hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in ala kulli man iktada bihaula'i wa sara ala nahjim fi sairil usuri. Salaf ini adalah pendahulu dari umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in, ya, dan juga para imam pembawa petunjuk pada 3 generasi yang utama. Jadi kalau ada orang yang mencela salaf itu dicela, mereka itu nggak paham yang dimaksud salaf itu siapa. Mereka adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wa yutlaqu ala kulli man iktada bihaula'i, dan dimutlakan atas setiap siapa saja yang meneladani mereka. Wasara ala nahjihim, dan berjalan di atas manhaj mereka. Fi sairil usur, pada setiap masa. Jadi itu ini maksudkan salaf. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan iftiraqul ummah, perpecahan pada umat itu, setelah beliau menjelaskan yaitu mereka yang berjamaah, sahabat masih bertanya, ya, dalam riwayat yang lain itu manhum ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi. Siapapun yang mereka meneladani apa yang telah aku lakukan dan juga para sahabatku. Ma tufidul siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi tidak terikat dengan golongan ini, golongan itu. Kalau mereka memang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka termasuk orang yang selamat. Jadi dalam menjelaskan kepada masyarakat, mereka adalah seperti kita ini. Ini keliru, dikira nanti kita menang-menangi dewi. Ya, meskipun kita berusaha untuk mengikuti itu tadi, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Begitu pula Syekh bin Baz juga seperti itu di dalam menjelaskan, ya, pada setiap masa. Adapun salafi, ya, di situ adalah ya'un nisbah. Ini kalau orang yang biasa belajar bahasa Arab insyaallah tahu ya nisbah. Seperti Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi, ini ya'un nisbah. Nisbatun ilaihim, ini nisbah kepada mereka. Jadi tidak tercela menisbahkan kepada mereka, tidak tercela. Hanya saja yang kita butuhkan adalah hendaknya bersesuaian, menisbahkan kepada orang-orang yang mulia dengan apa yang kita lakukan. Contoh itu orang salaf itu umpamanya, tapi dengar adzan ini begegek, tahu nggak begegek?
Tidak tergerak hatinya ke masjid juga tidak, datang juga tidak, padahal dia tinggal di situ dan tidak ada mawani penghalang yang lain. Ini tentu tidak sesuai atau sebuah kelemahan. Kita lanjutkan dulu. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita harus tahu sekarang ini orang-orang kan memperebutkan ahlus sunnah wal jamaah. Organisasi fulan, kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ya, terlalu panjang lah, kita ringkas saja menjadi apa? Aswaja. Kita ini yang paling aswaja. Bagaimana yang dimaksud ahlus sunnah wal jamaah? Hum mangkana ala misri makana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Mereka adalah orang yang meneladani sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Wasumu ahli sunnati, disebut ahlu sunnah li istimsakihim wa tibaihim li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut ahlu sunnah itu karena kuatnya mereka berpegang terhadap sunnah tersebut, mengikuti sunnah tersebut, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau hanya sekedar klaim, siapapun bisa mengklaim. Ya, bahkan orang-orang yang mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah juga mereka bisa klaim. Sunnah ini yang dimaksudkan ahlus sunnah itu atau al jamaah itu jamaah kita ini, selainnya itu enggak sah. Orang nyebut seperti itu bisa saja, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Wasumul jamaah itu adapun disebut jamaah li'annahum alladhi istamau alal haqq, dikarenakan mereka itu berkumpul di atas kebenaran. Walam yatafarraqu fiddin, tidak berpecah belah di dalam agama ini. Waztamau ala a'immatil haq, mereka sepakat di atas para pemimpin pembawa kebenaran. Walam yahruju alaihim, tidak keluar kepada mereka, tidak memberontak dan lain sebagainya. Wattiba'u ma'ajma alaihi salaful ummah, dan senantiasa mengikuti apa yang telah disepakati dari pendahulu umat. Ini disebut jamaah. Wala makanuhum al-muttaba'ina li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muktafiina li athari, senantiasa mengikuti meneladani atharnya, summu ahlul hadis, mereka juga disebut ahlul hadis, wa ahlul athar, wa ahlul ittiba, wa yusammuna at-taifah al-mansurah, juga disebut golongan yang ditolong, wal firqatun najiyah, golongan yang diselamatkan. Ini baru kita masuk ke pokok-pokok materi. Ya, awalan qawaidu wa usulu fi manhajit talaqi wal istidlali, kaidah-kaidah pokok di dalam metode mengambil dalil dan berdalil. Ini penting, ya, penting. Kenapa? Karena banyaknya perkara yang masuk pada masyarakat kita itu tidak lagi dikontrol di mana sumbernya. Lah, pada bab yang pertama ini
dijelaskan dari mana sumber kita mengambil dalil dan bagaimana kita berdalil. Yang pertama, akidah Ahlus Sunnah ini mengambil sumber yang pertama, masdarul aqidati huwa kitabullahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma'us salafi salih. Ini sumber akidah kita ya. Jadi sumber akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu adalah kitabullah, Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Bukan cerita Ramayana, bukan kisah Mahabharata ya, tidak saya sebutkan. Biasa disebutkan orang umum itu, enggak ada masalah ke. Yang penting antum paham kan? Bukan dari situ. Karena limit mereka mengambil sumber-sumber akidahnya dari kisah-kisah seperti itu. Kemudian juga dari adat istiadat nenek moyang. Nah, padahal kita sama-sama tahu nenek moyang itu ada benarnya juga ada salahnya. Jadi apa yang cocok boleh kita ambil, kalau tidak cocok kita tinggalkan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita dan juga tidak mengetahui. Ini juga dikuatkan Allah di dalam surat Al-Maidah ya, surah yang kelima ayat 104. Antum bisa cek di situ. Semakna dengan itu. Jadi tidak boleh mengikuti nenek moyang kita kalau keliru. Ya. Kalau mereka keliru menyuruh kita untuk melakukan kesyirikan, tidak boleh. Hatta sekalipun orang tua kita tidak boleh diikuti. Apabila mereka orang tuamu itu jahada ala antusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila orang tuamu itu menyuruh kamu untuk menyekutukan dengan aku yang kamu tidak tahu ilmunya, jangan kamu taati. Tapi meskipun demikian, wasohibuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka di dunia ini dengan cara yang baik, seperti yang disebutkan dalam surah Luqman ayat 15 ya, surah yang ke-31. Ini menunjukkan dari adat istiadat itu kalau memang bertentangan itu tidak boleh diikuti, tidak boleh diambil akidah. Dari kisah-kisah juga demikian, tidak boleh. Kenapa kita sebutkan seperti ini? Setiap tempat, ya, setiap daerah itu hampir mereka itu semua memiliki kisah-kisah. Kalau dibahasakan modern itu budaya kearifan lokal. Tetapi seandainya hal ini bertentangan dengan akidah kita, maka kita tidak boleh ikuti. Ada sebagian tempat yang mengagungkan buaya, ada sebagian tempat yang mengagungkan sumur, ada sebagian tempat di mana mereka itu melarung sajen, ada yang dilempar ke kawah gunung,
ada di pesisir dari barat sampai timur itu melarung ke lautan. Ini akidah seperti tidak boleh diikuti. Bahkan harus dijelaskan ini adalah salah satu kerusakan yang besar dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dijelaskan. Tatkala Rasulullah berdakwah, yang lain boleh dinomorduakan, tapi masalah tauhid adalah yang pertama. Rasulullah terang-terangan. Ini Rasulullah jalan ke pasar. Ayuhan nas, qul la ilaha illallah dahulal jannah. Hei manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan masuk surga. Yufahimuha wa ya'malu biha wa yad'u ilaiha. Dia hendaknya memahami, mengamalkan dan juga menyeru kepadanya. Sebenarnya disebutkan oleh Syekh Muhammad Jamil Jainu. Itu seperti itu. Jadi akidah tidak boleh diambil dari adat istiadat kalau bertentangan. Ya, umpamanya kisah-kisah di mana kisah di situ terjadi berbagai macam kesyirikan, tidak boleh. Seperti tiap-tiap bulan suro itu tidak boleh diyakini, tidak boleh diambil. Juga apa yang disebarkan oleh media televisi, ya, di mana di sana itu banyak kerusakan-kerusakan. Seandainya orang itu tidak memiliki filter berupa ilmu agama ini, dia akan dirusak dengan media-media tersebut. Ini sangat bahaya. Oleh karena itu sumber akidah kita adalah kitabullah. Yang pertama adalah Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fih. Ini adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Sebagian Allah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah. Antum hafal insyaallah. Al-haqqu mir rabbika falatakun minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah. Dari Allah. Dan hendaknya kalian tidak termasuk orang yang ragu-ragu. Disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah 147. Ini demikian pula Allah sebutkan wa tamat kalimatu rabbika sidqa wa adalan. Telah sempurna kalimat Rabbmu, benar dan juga adil. Apa kata Qatadah? Benar keputusannya, benar berita-beritanya, firman-firmannya, adil dalam keputusannya. Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 115. Begitu pula dengan sumber sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak keluar dari itu. Kita mengambil akidah, tidak boleh. Nah, istrimu itu hamil berapa bulan? Itu sudah 4 bulan, Bu. Kamu nggak boleh nyembelih ayam. Itu nanti lahir bisa cacat anakmu nanti. Turut tidak ini? Menang baik. Apa diikuti? Tidak boleh diikuti, itu tidak benar, Bu. Itu tidak dibenarkan Al-Quran juga sunnah. Sampai ada orang yang berkata sama saya, mau mateni lele itu aja takut. Masya Allah. Maka tidak boleh diambil semacam itu. Ini cara kita berdalil itu seperti itu. Kalau memang tidak benar, kita luruskan dengan cara yang lemah lembut. Kalau gimana ibu ini, umpamanya kita tahu tapi kita nggak memberitahunya, ya kita kasihan ibu kita, ya, kasihan. Itu nanti disiapkan. Nah, ini sudah mendekati bulan ke-7, nanti harus kamu pitoni istri kamu itu. Tadi tidak ini, kita ragu-ragu. Tidak boleh ditaati. Ini akidah tidak diambil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Ini demikian pula diambil dari Sunnah Rasulullah SAW yang sahih.
Disebutkan yang sahih karena banyak orang mengambil dari sunnah tapi dhaif, la aslalahu atau dhaifu jiddan. Ini tidak boleh diambil jadikan keyakinan. Kenapa? Karena itu tidak bisa disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari itu semuanya apa? Di antaranya hadis Jibril, ya, ketika menjelaskan tentang masalah akidah, setelah menjelaskan rukun Islam, kemudian Jibril ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Qal antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Hendaknya kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Ini sumber akidah kita, bukan yang lain. Kemudian wa ijma'u salafis saleh, dan juga kesepakatan salafus saleh. Kenapa dengan membawakan kesepakatan salafus saleh? Ini kalau dijelaskan panjang ini. Pertama, ya, kalau kita mau jujur, kita baca sejarah para sahabat itu luar biasa. Mau tidak mau yang hatinya jujur itu akan mengagumi kiprah mereka para sahabat, ya. Mereka akan mengagumi apa yang dilakukan oleh para sahabat. Oleh karena itu kita juga harus menyadari keutamaan para sahabat ini. Kita harus mengakui, nggak boleh kita sombong, nggak boleh, menyadari keutamaan para sahabat. Di mana banyak di dalam Al-Quran pujian Allah kepada para sahabat. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, surah yang ketiga ayat 110, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat yang keluar untuk manusia. Mereka sebaik-baik manusia. Ini sahabat. Allah menyebutkan ridho kepada para sahabat sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ini harus kita akui, kita sadari. Sahabat ini bagaimana mereka itu, kalau kita ceritakan, Masya Allah, ketika memegang erat akidah mereka terpaksa dimusuhi, ditekan, disiksa. Apakah mereka menyerah? Tidak, ya, tidak. Bahkan mereka itu berhijrah, ya, berhijrah pada tahun yang kelima Hijriah itu. Kemudian juga kedermawanan mereka. Bagaimana kedermawanan mereka? Di mana mereka itu ketika dihasung untuk bersedekah, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Pindah ke Madinah, air ini masih numpang orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat licik, disuruh membayar. Akhirnya Rasulullah, andaikan ada seorang yang bisa membeli sumur Yahudi ini, akhirnya dibeli Utsman bin Affan senilai berapa? Kurang lebih 2 kilo emas. Coba bayangkan bagaimana ketika diseru perang Tabuk agar mereka itu bersedekah, mereka berlomba-lomba bersedekah. Abu Bakar datang, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan keluargamu? Maka dijawab apa? Allah dan juga Rasulnya. Umar pun dakalan, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Ternyata telah kedahuluan, ya. Dibawa separuh hartanya. Jadi kalau antum punya 2 patok sawah, sepatok itu dijual untuk
berjuang di jalan Allah. Separuhnya, ya, separuhnya, bukan sisanya, itu bukan, separuhnya dari yang kita miliki. Apa yang kau tinggal untuk keluarga? Masih separuh ya Rasulullah. Begitu pula Utsman bin Affan. Ketika disuruh bersedekah, ya Rasulullah, aku akan bersedekah 200 unta lengkap dengan isinya. Terus disuruh, aku akan membawakan kuda 200 lengkap dengan isinya. Tidak kurang dari unta atau dilengkapi dengan harta yang dia infakkan. Itu para sahabat mereka. Ketika perang Badar, bagaimana perjuangan Mu'ad dan juga Mu'awwad, itu seorang pemuda. Ya paman, di manakah Abu Jahal? Hai anak muda, apa yang kamu lakukan? Saya lihat dia mencela Rasulullah. Kalau bertemu dengannya, saya yang mati atau dia yang mati. Coba bayangkan, ada tidak pemuda sekarang seperti itu? Nyawa ini ditaruhkan untuk membela agama, tapi pada tempat yang benar. Bukan sebagaimana yang kita saksikan sekarang, untuk merusak fasilitas umum, membunuh sebagian kaum muslim. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Ini pengorbanan para sahabat. Ka'ab bin Al-Ar, bagaimana ketika mau disalib, sukakah seandainya yang kamu tempat ini ditempati Muhammad? Karena bahasa orang kafir sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disalib seperti ini, andaikan diganti dengan beliau tertusuk dulu pun saya tidak akan rela. Coba bayangkan. Ini para sahabat. Makanya apa yang dibanggakan orang-orang sekarang, mereka merasa melampaui para sahabat. Tidak ada sebenarnya. Hanyalah ucapan-ucapan mereka, sehingga mereka berani lancang mendahului para sahabat. Kemudian juga kewajiban mengikuti para sahabat. Oleh karena itu Allah wajibkan mengikuti mereka. Bukan hanya mubah, bukannya sunnah, tidak, bahkan wajib mengikuti mereka. Ya, wajib. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum biihsan, yaitu orang-orang yang pertama-tama dari kalangan muhajirin dan juga ansor, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Saya yakin kita sepakat, kalau kita mau pada rombongan yang pertama ini, kalangan muhajirin dan ansor, bisa apa tidak? Tidak bisa, karena bukan masa kita. Yang kita mampu adalah ayat kelanjutan ayat tersebut, wattaba'uhum biihsan, mengikuti mereka dengan baik, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Ini yang bisa kita lakukan. Ini mengikuti mereka adalah satu kewajiban. Dalam hadis Rasulullah banyak menyebutkan, banyak, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha adhu 'alaiha bin nawajid. Wajib kalian itu mengikuti sunnahku dan sunnah khalifahku yang lurus. Hendaknya kalian tuh gigit dengan gigi geraham. Ini perintah wajib. Wajib mengikuti para sahabat. Oleh karena itu, orang-orang yang menyelisihi para sahabat, mereka itu diancam dengan neraka. Diancam oleh Allah dengan neraka. Sebagaimana disebutkan Allah di dalam surat An-Nisa dan juga yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah 137 Allah juga menyebutkan, di mana seandainya kita tidak mengikuti keimanan sebagaimana iman para sahabat, maka orang tersebut pasti tersesat, tergelincir. Ini, oleh karena itu mengikuti mereka ini merupakan kewajiban. Tidak kita sebutkan dari keseluruhannya, karena saya lihat kok waktunya tinggal sedikit. Kemudian poin yang kedua, ya,
kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Setiap apa yang sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk diterima, meskipun hadis tersebut hadis ahad, wajib diterima. Karena sekarang ini orang-orang Mu'tazilah sebagian besar mereka itu memberikan kesimpulan sendiri kalau hadis itu masalah akidah dan hadisnya ahad, diriwayatkan satu orang atau dua orang, tidak sampai derajat mutawatir, maka hadis itu masalah akidah tidak boleh terima. Ini adalah omongan yang keliru, di mana dibantah para ulama, ustadz-ustadz kita, ma atakum rasul fahuduhu manaha anhu fastanibuhu. Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang tinggalkan. Ma di sini sifatnya umum, apa saja. Ya, jadi kalau ada orang yang berdakwah, makanya sebagian ulama itu membawakan para nabi, para rasul, mereka satu orang berdakwah. Ada satu utusan dari Yaman menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, utuslah seorang kepada kami penduduk Yaman." Waktu itu belum Mu'adz bin Jabal, belum, karena Yaman adalah luas juga. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak ya, sahabat, dipegang pundaknya, kemudian hadhihi aminul ummah. Ini adalah orang yang dipercaya pada umat ini. Dan itu satu orang, ya, satu orang, di mana sahabat ini mereka berdakwah dengan satu orang saja, itu diterima. Begitu pula Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya, adapun firman Allah Ta'ala di atas, ya, ma atakum rasul fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambillah, dan apa yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Ini sahabat diutus Rasulullah ke Yaman, diantaranya juga ya Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyaqul awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Kamu akan mendatangi ahlul kitab, serukan pertama kali itu syahadat la ilaha illallah. Dari sini kalau dijelaskan banyak faedah, di mana seseorang dai setidak-tidaknya itu mengetahui apa yang terjadi kebiasaan pada masyarakat setempat. Ini penting. Ya. Kemudian tahu tentang itu, berilmu. Kemudian juga dia menyampaikan dengan lemah lembut, dan juga dia bersabar. Ini Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman seorang diri. Demikian pula orang-orang yang mereka menolak hadis ahad, itu mereka sendiri bingung untuk mengamalkan. Namanya contoh, ya, seseorang ketika at-tahiyat terakhir, ya, dia berlindung dari azab kubur. Masalah akidah apa tidak ini? Masalah akidah. Apa mungkin mulutnya menyampaikan sementara pikirannya itu menolak? Tidak akan mungkin, dan sulit untuk diaplikasikan. Sulit. Ibnu Abbas menceritakan ketika terjadi perubahan kiblat, ya, seorang datang ke Masjid Kuba, kemudian menyampaikan bahwasanya Rasulullah telah mendapatkan wahyu pada malam ini, kiblat sekarang menghadap ke Ka'bah. Mereka sholatnya berputar. Masalah keyakinan bukan ini? Masalah keyakinan, masalah akidah. Mereka juga menerima
Tidak, itu biarkan dulu, kita selesaikan dulu. Bahkan langsung seketika sholat itu berputar. Itu juga disebutkan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir dalam bukunya yang Mulia dengan Manhaj Salaf. Itu disebutkan beliau juga di situ. Ya, jadi hadis ahad itu diterima, tidak boleh ditolak. Baik itu masalah hukum maupun masalah akidah. Ya, kita lanjutkan. Poin yang ketiga, al-marja'u fi fahmil kitabi wa sunnati huwa nususu al-mubayyinatu laha. Tempat pengembalian di dalam memahami kitab dan juga sunnah, yaitu nas-nas yang menjelaskan padanya. Wa fahmus salafi soleh, dan juga dengan pemahaman salafus soleh. Wa man sara ala manhajihim, dan juga siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka, minal a'immati, dari kalangan para imam. Wala yu'aradu ma sabata min dzalika bi mujarrad ihtimalati lughawiyah, dan tidak boleh mempertentangkan tersebut semata-mata hanya dibawa menurut arti bahasa. Artinya apa? Tempat mengembalikan di dalam memahami kitab dan sunnah, yaitu dengan pemahaman salafus soleh. Ini termasuk dari mayoritas manusia tergelincir dari kebenaran. Itu disebabkan memahami Al-Quran itu berdasarkan pemahamannya sendiri-sendiri. Seperti itu permasalahannya, ya. Jadi kalau ada orang 10, satu membacakan ayat Al-Quran, satunya mungkin bisa berkata, kalau menurut saya itu begini. Nah, satunya lagi bilang, enggak, itu guru saya begini. Satunya lagi bilang, enggak, salah semua kalian itu. Yang benar adalah begini, menurut ra'yu mereka masing-masing. Tetapi seandainya mereka itu mau mengembalikan Al-Quran tersebut sebagaimana apa yang dipahami Rasulullah dan juga para sahabat tabi'in, tentulah mereka akan lebih selamat dan memperkecil perselisihan. Sepakat apa tidak ini? Sepakat, seandainya mereka bisa menerima. Ya, oleh karena itu di dalam usul tafsir, ya, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan juga kalau kita buka kitab tafsir di permulaan Ibnu Katsir, itu membawa kaidah-kaidah di mana seseorang menafsirkan ayat itu harus punya kaidah-kaidah yang baku, Di antaranya apa? Al-Quran hendaknya ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini penting. Ala auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Banyak dalam surat Yunus surat yang ke-10 ayat 62. Ketahuilah bahwasanya wali Allah itu tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa cemas. Ini kalau dikembalikan orang umum, wali Allah itu mereka yang bisa terbang kebal dari senjata tajam, mereka bisa berjalan di atas air, macam-macam. Bisa ariku anil adah, mengeluarkan apa yang tidak biasa pada umumnya atau adat kebiasaan. Maka anggapan orang-orang seperti itu. Padahal ayat tersebut wali Allah yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebutkan ayat selanjutnya yaitu surat Yunus surat yang ke-10 ayat 63-nya. Ini jawaban wali Allah itu. Bukan wali Allah orang yang terbang, orang yang berjalan di atas air, kebal dari senjata. Bukan seperti itu. Maka mendahulukan Al-Quran dengan Al-Quran, ini adalah kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang dimaksudkan firman-Nya sebelum manusia itu sendiri. Allah yang lebih tahu. Ya, contoh lagi. Wa ma adraka mat-thariq. Apakah kamu tahu apa yang keluar di malam hari? Bukan hanya di situ Allah berhenti, an-najmut thaqib, yaitu bintang yang terang. Allah jelaskan.
Maka penjelasan Allah itu, selagi ada penjelasan Allah, maka hendaknya itu kita dulukan. Ini secara kaidah. Yang kedua, Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Allah memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan kepada manusia. Rasulullah lebih tahu dibandingkan manusia selainnya, karena Rasulullah adalah mubaligh, orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam surat Yunus surah yang 10 ayat 26, bagi orang-orang yang berbuat baik itu ada surga dan juga tambahannya. Az-ziyadah dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, nadharu ilallah, melihat Allah. Ini harus didahulukan karena Rasulullah tahu yang dimaksud Al-Quran dibandingkan orang lain selain Rasulullah SAW. Begitu pula dalam firman Allah Ta'ala, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, siapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Al-quwwatu, kata Rasulullah, ar-ramyu, kekuatan adalah lemparan. Ini harus kita dahulukan, riwayat Imam Muslim. Kemudian baru tafsir para sahabat. Kenapa sahabat ini didahulukan? Sahabat murid Rasulullah SAW tahu apa Al-Quran itu, tentang apa Al-Quran itu diturunkan, di mana Al-Quran itu diwahyukan. Mereka tahu, murid Rasulullah langsung diterapkan Al-Quran seketika itu. Itu harus didahulukan para sahabat. Di mana seperti contoh tafsiran para sahabat, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, yang saya ambil, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, dan kalian tidak mendapatkan air, hendaknya kalian tayamum dengan debu yang baik. Maka Ibnu Abbas menyebutkan lamastumun nisa huwal jima'. Menyentuh wanita, ayat ini maksudnya adalah hubungan badan. Ini harus didahulukan, bukan bersentuhan gini, bukan, tapi yang dimaksudkan Ibnu Abbas adalah perhubungan badan. Baru kemudian Al-Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tabi'in adalah murid para sahabat. Mereka lebih jauh dari hawa nafsunya dibandingkan orang-orang setelahnya. Kemudian baru dilihat dari sisi lughah, apakah ini betul-betul secara istilahi atau lughawiyah. Maka seperti itu hendaknya di dalam memahami Alkitab wa Sunnah, hendaknya dengan memahami dengan pemahaman seperti itu tadi itu para sahabat, dengan kaidah-kaidah yang telah dibuat oleh para ulama. Dengan 5 kaidah tersebut dipahami dengan kitabullah dipahami kitabullah dipahami dengan sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah, kemudian dipahami dengan para sahabat, kemudian dipahami dengan bagaimana tabi'in menyikapi ayat tersebut, kemudian baru dikembalikan kepada bahasa. Nah, karena waktunya telah habis, ini kita dapat 3 poin, Buku ini sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui karena keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan yang sedikit kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat sendiri, selebihnya kepada semuanya. Sebelum kita tutup terkait materi yang saya sampaikan, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo. Boten-boten nggih. Saya kira kalau tidak ada kita cukupkan saja karena waktunya sudah siang.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.